Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Hari ini di hari Minggu, teman-teman. Kembali lagi dengan gua di channel Cara Cepat. Oke, di video kali ini seperti biasa, gua akan kembali testing sebuah aplikasi punya Sibli dari Bali ya, yang begitu sangat terkenal untuk membantu teman-teman dalam bermain trading khususnya di platform Binomo. Nah, oke teman-teman, kebetulan gue di sini salah satu membernya bot dashboard info ini, dan gue membeli paket bot untuk crypto IDX yang ini ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi di video kali ini, karena gue juga pemula dan masih belajar ya, kemarin teman-teman bisa lihat gue menggunakan akun demo yang awalnya seperti biasa adalah diberi 14 juta di akun demo. Nah sekarang udah mencapai 4 juta. Oke, jadi di video ini gue akan masih menguji salah satu fitur dashboard yang paling banyak dipakai oleh adminnya di video-videonya adalah dashboard rubber system auto trade ya, dashboard rubber system auto trade. Oke, jadi di video ini biar sebagai pembuktian ya, agar teman-teman tidak salah beli aplikasinya atau menjadi pertimbangan yang lebih lanjut bagi teman-teman. Jadi keputusan ada di tangan teman-teman. Oke. Ya. Oke, jadi di sini statusnya bot open tahan ya. Artinya kita akan melakukan open posisi ketika di sini pesan bot open tahannya dilepas. Nah, kita padukan dengan timing ya. Kita padukan dengan timingnya. Nah, sesuai instruksi si pembuat bot ini hasilnya maksimal jika bot open tahan dibarengi dengan timingnya. Di sini kita open posisi di menit misalkan menit 20, di sini 20.03, maka yang lebih efektif dan berpotensi untuk profit adalah ketika kita OP di menit 20, kemudian menit 21, 22, sedangkan menit 23, 24 itu kita ketika di sini bot open tahan dilepas dan ada perintah buy atau sell, ketika udah nyampe di menit keempat dan menit ketiga, hitungannya kita lewatkan saja teman-teman, karena itu bisa terjadi atau bisa kemungkinan akan mengalami loss. Oke, cukup jelas ya instruksinya. Nah, kita lihat bersama di sini. Nah, di sini oke open buy, tetapi di sini udah keluar perintah open buy, tetapi teman-teman lihat di sini ini timingnya masih 20:04 ya. Nah, sesuai instruksi admin bot ini, ketika ada perintah open buy atau open sell, namun di sini waktunya menunjukkan menit keempat, ya kita lewatkan saja ya, nggak perlu melakukan open buy. Nah, kita lihat apakah betul atau tidak ya, kita bisa lihat bersama teman-teman. Nah, 36, 35, teman-teman lihat timingnya di sini. Nah, jika tadi kita melakukan open buy di menit 20.04, ketika di sini ada instruksi setelah bot open tahan adalah buy, maka tadi kita akan loss ya teman-teman ya. Karena di sini candlenya terbentuk adalah candle merah. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini udah memasuki menit 20.5. Nah, sesuai instruksi
Ya, kita akan melakukan open posisi di menit ke-5, ke-6 dan menit ke-7 ya. Kalau di sini ada ini udah ini kan kita tunggu di sini instruksinya. Kalau 20.07 ada perintah open sell atau open buy, maka kita akan melakukan eksekusi open posisi di sini. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, buy ya. Ya, saya melakukan open buy sebanyak 4 kali. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Kita tunggu ya, apakah akan profit. Ya, kita lihat saja. Nah, kalau kita lihat di sini ya, teman-teman bisa perhatikan mouse yang saya gerakkan. Nah, di sini posisi candlenya udah keluar dari zona biru ya. Kalau teman-teman yang member Dashboard pasti udah tahu, udah keluar dari zona biru sini. Nah, kemudian di sini ada menyentuh titik support terdekat. Nah, kemudian ini kenapa dia naik? Karena di sini resistennya. Nah, dari yang candle ini sebelumnya belum menyentuh titik resisten, maka ini penerusan sampai menyentuh resisten. Nah, di sini dia pasti akan kemungkinan akan balik ya di yang candle merah ini. Kenapa? Karena di sini titik resisten udah disentuh. Dia menutup pas di titik resisten. Oke, kita lihat saja apakah benar. Nah, yang tadi profit ya teman-teman, di open posisi pertama profit ya. Kita bisa lihat. Oke. Tadi open 4 kali perdagangan dan hasilnya profit. Oke, itu testing open posisi yang pertama ya. Teman-teman harus perhatikan ya, saya ulangi, perhatikan. Jika ini udah menyentuh menit ke-8 ya, maka ketika ada perintah open posisi di sini ya, ketika buat open tahan dilepas, ada perintah open posisi misalkan sell atau buy, di sini masih menunjukkan menit ke-8, maka teman-teman nggak usah melakukan open posisi di binomonya. Nah, ini sesuai instruksi dari yang punya bot ya. Nah, teman-teman bisa cek sendiri tuh di video di channel bot di invest itu gitu loh ya. Oke, kita akan tunggu. Nah, di sini udah menit ke-9, kita akan tunggu di menit ke-10. Misalkan ini bot open tahan mengeluarkan instruksi sell atau buy di menit ke-10, maka kita bisa open posisi di sini. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Kita tunggu saja. Dia sambil jangan lupa ngopi guys, trading harus santai. Oke, kita open sell di sini ya. Oke, kita hajar. Aduh, maaf teman-teman, sorry karena di sini masih menit ke-9 ya, maka diabaikan saja open posisi di sini. Kita tunggu sampai menit ke-10 ya misalkan. Nah, ini tadi gua nggak lihat waktunya teman-teman. Ini kesalahan gua di sini ya teman-teman, gua nggak ngelihat. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Oke, maaf. Ini loss ya.
Ini loss ya, gue yakin tadi pasti loss. Kenapa ya, kenapa loss? Karena tadi teman-teman lihat di sini kan bot open tahannya dilepas, kemudian ada perintah sell ya. Nah, gua nggak perhatikan waktu yang di sini ya teman-teman. Tadi aku nggak perhatikan waktu di sini. Ternyata waktu di sini itu masih menit 20.09 ya. Dan terbukti di sini gua loss. Oke, paham ya, jelas ya. Tuh jelas sekali. Ya, jadi bagi teman-teman yang member atau yang udah menggunakan software ini atau aplikasi dashboard info ini, yang masih bingung cara OP, dari OP berdasarkan timingnya, teman-teman hitung aja. Misalkan OP menit 5 berarti 5, 6, 7. Nah 8, 9 itu gak usah. Kemudian menit 10, 11, 12. Nah 13, 14 itu nggak usah di OP. Nah kita tunggu ini, kita tunggu ya yang di sini kita tunggu. Kalau misalkan ini kalau misalkan bot open tahan dilepas pas dia di menit ke-13, kita lewatkan saja. Nah ini itu seperti itu perintahnya ya, seperti itu teman-teman. Kita baru uji coba 2 kali, tetapi yang kita uji coba tadi sebenarnya benar ya dan terbukti ya. Nah, bukan berarti yang kedua tadi loss, tapi loss karena kesalahan saya nggak melihat timingnya. Nah, artinya kalau saya tadi nggak open posisinya di timing yang salah, tentu nggak loss. Nah, jadi tolong diperhatikan teman-teman ya, tolong diperhatikanlah lagi timingnya. Oke, coba misalkan gua pen posisi 100.000 lah. Jadi walaupun ini masih akun demo ya, karena ini biar terbiasa ketika udah terjun ke akun real ya. Ini menit ke 13. Nah menit ke 13 di sini ada perintah buy ya, naik. Nah sesuai instruksi oleh si yang punya dashboard info, ketika udah menit 13 ada perintah dari bot open tahan sini, itu kita lewatkan saja ya, kita lewatkan saja. Jadi nggak boleh kita open posisi di situ, kita lewatkan saja. Nah ini menitnya udah berjalan kan, tadi perpindahan candle dimulai di menit ke 30. Nah kita lihat. Nah, jika sampai detik ke 30 di sini merah, mohon maaf teman-teman guys, mohon maaf banget teman-teman, di sini gua timingnya 5 menit guys, mohon maaf teman-teman, ini nggak gue perhatiin, gue setting ulang ke 1 menit ya. Aduh mohon maaf teman-teman, mohon maaf banget. Oke, kita mulai lagi aja teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang masih baru ya, abaikan aja nih yang di sini ya, abaikan aja pergerakan ini. Kita fokus yang di sini saja ya, kita fokus yang di sini. Oke, kita mulai lagi ya. Anggap aja ini testing mulai dari yang terbaru nih ya. Anggap aja ini kita baru testing lah. Jual sell di menit ke-15. Oke. Naik dong. Telat gue open ya sebenarnya. Oke, gue open lagi agak ke atas. Kamu mundur lagi, gue hajar lagi. Mundur, gue hajar lagi. Nah, di sini kan dia di pas menit 20.15
perintahnya sell. Oke, kita lihat. Kita lihat teman-teman. Apakah dia akan turun atau kita akan loss? Mari kita perhatikan dengan saksama guys. Ya, turun guys. Sini. Oh my god. Wah. Jadi sih sebenarnya ini 730, tadi gua buka 1 juta ya, gua masih rugi. Karena apa? Tadi gua telat OP. Nah, candle yang terbentuk udah sesuai instruksi teman-teman ya. Botnya nggak salah, tapi gue telat OP. Kalau gue OP pas di penutupan candle ini, langsung tek gue masih profit. Oke, jadi di testing yang pertama profit guys. Cuman tadi gue telat OP. Nah, yang sebagian gue OP tadi ketika dia naik dulu baru gue OP, tadi terbukti profit kan. Jadi kita masih balik lagi tadi sekitar 700 ribuan. Tapi memang gue masih rugi karena tadi gue open perdagangan hampir 1 juta gitu teman-teman. Tapi hitung-hitungannya di sini tadi ketika kita open posisi itu profit. Jadi sesuai strategi atau sesuai instruksi yang diperintah oleh bot dashboard rubber system ini. Oke. Oke, kita tunggu lagi ya. Kita tunggu lagi teman-teman, tetap bersabar. Jadi biar teman-teman yang kenapa gue perlu testing ini, jadi bagi teman-teman yang mungkin berminat tertarik untuk menggunakan bot ini, teman-teman tuh nggak ragu lagi ya, nggak perlu ragu lagi beli nggak ya. Sedangkan teman-teman mungkin dana terbatas, ya ibaratnya kalau kita beli sistem ya bisa jadi kan kayak beli kucing dalam karung. Kita beli dulu baru kita coba, ya kan. Beda halnya ya, kita coba dulu, dirasa nggak bagus kita minta balik uangnya. Ini kan nggak ya, bagus nggak bagus ya uang kita lewat gitu kan. Kemudian belum banyak juga yang review langsung aplikasi ini ya. Jadi gua akan buat beberapa video, silakan teman-teman nonton, tapi teman-teman jangan lupa juga like dan subscribe. Teman-teman, gue terus terang udah beli dashboard info ini udah hampir sebulan lah ya gue pakai. Cuman gue belum coba nih di akun real teman-teman. Ini terus terang gue masih belajar di akun demo. Gue masih belajar di akun demo ya. Oke, kita tunggu ya, patokannya tetap waktu dan nah, kalau gua mau trading ini tanpa gua melihat ini gua juga bisa. Nah, ini udah lewat. Nah, kalau gua di sini ya, kalau gua pribadi, oke, gua tunggu ya. Gua tunggu turun dulu, turun. Ya, kalau gua di sini gua open buy. Nah, tapi bisa jadi salah ya, karena berdasarkan strategi yang gua pelajari. Kenapa gua open buy, teman-teman? Ya, di sini kalau kita tarik garis lurus, kita mengambil patokan ini sebagai support ya. Ini dijadiin support. Nah, maka bisa jadi ini walaupun trennya kan akan mulai turun ya. Ya, gue tanpa melihat yang dashboard ya. Tapi ini berdasarkan pengetahuan yang gue dapat, yang gue belajar di ebook Candlestick Bible. Nah, di sini kan dia turun. Nah, tetapi di sini gue OP baik. Kenapa? Karena pertama teman-teman lihat di candle sini, ini kan ada sumbu panjang bawah. Sumbu panjang bawah ini dia menyentuh, kalau kita tarik garis ini kan menyentuh support terdekat. Kita tarik yang ini nih, sip. Nah, maka kemungkinan dia akan balik ya. Nah, kemudian di sini juga
candle kita lihat di RSI 10, dia udah hampir lah ya, hampir menyentuh garis RSI 10 paling bawah ya. Nah itu sih. Nah, oke, kita tunggu sini masih buat open tahan. Kita kembali lagi ke sini ya. Ini menit 21. Oke, mudah-mudahan dia muncul di menit 22 ya teman-teman, biar kita bisa lakukan proses open buy ini. Oke, sell ya. Oke, kita open sell. OP 2 kali. Di ya menit 21. Oke, kita buktikan apakah ini profit teman-teman. Kita lihat ya, apakah bot ini benar-benar ampuh. Oke, mari kita saksikan guys. Wow, naik panjang guys. Waduh. Udah masuki detik ke 17. Belum ada tanda-tanda turun guys. Belum ada tanda-tanda turun guys. 10. Wah. Nah, loss ya. Ya, loss. Gua harus katakan jujur di sini loss ya. Jadi di OP kita testing percobaan yang ketiga menggunakan dashboard rubber system. Kita melakukan open posisi ketika timing di sini udah menunjukkan menit 20.21 ya, sesuai strategi ya, dan melakukan open posisi sell. Nah, tetapi di sini ternyata bentuk candlenya malah candle biru, candle hijau dan naik ke puncak ya. Naik ke puncak teman-teman. Nah, oke, kita tunggu lagi teman-teman sampai di sini buat open tahan. Nah, tadi kan teman-teman kan lihat di sini setelah open buy dia kan ada open buy lagi, open sell, dia open buy lagi. Nah, kalau kita ngikutin perintah di sini, salah, loss juga ya, karena di sini candlenya malah turun, dia loss juga ya. Itu. Oke teman-teman, kalau gue pribadi ini ya, misalkan gue tanpa menggunakan dashboard ya, menggunakan strategi yang gue pahami, yang gue lakukan di sini ya, gue akan melakukan apa nih? Oke, kita lihat konfirmasi di candle ini ya, candle yang sedang dibentuk ini. Kalau dia panjang sampai di sini misalkan, maka gue akan open sell. Ngopi dulu guys. Oke, dia menyentuh support ya, support bawah nih, menyentuh support. Aduh, tunggu dia turun dikit bawah, gua OP bain. Turun dong. Ya, jadi di sini kenapa gua open buy teman-teman ya, karena menurut gua di sini dia udah menyentuh support ya. Nah, biasanya itu ada dua opsi ketika menyentuh support, bisa jadi dia akan balik lagi, akan reversal, pembalikan. Nah, namun di sini sepertinya gue loss ya, gue loss. Wow, ini longsor nih teman-teman. Dia loss. Waduh. Oh, dia pasti akan sampai di sini nih. Tapi oke, kita biarkan saja ya. Ini trennya mulai turun nih, teman-teman bisa perhatikan ini. Trennya mau turun. Nah, trennya mulai turun. Nah, kalau
Kalau dia masih turun, candlestick di sini turun, nah kita akan open sell. Kenapa? Karena dia pasti akan turun sampai di sini, nih. Nah, tetapi kalau di sini jatuhnya candle hijau dan ada ekor bawah, berarti ini penghabisan. Ya. Nah, ini candle napas nih. Maka gua akan open buy. Kita akan lihat, mudah-mudahan nggak ada ekor di atas. Turun dulu guys. Oke. Karena yang pembukaan tadi kan gue loss ya, jadi gue klik 2 kali, hitungannya sebagai kompensasi ya, 2 kali modal yang tadi kan 100. Kita lihat ya. Nah, jadi kenapa gue sini melakukan open buy, karena di sini gue lihat itu ini kan candle panjang longsor ke bawah. Nah di sini tuh dia udah mencapai titik oversold ya, teman-teman bisa lihat oversold, dia udah menyentuh di RSI 10 nih ya, dia udah mencapai titik oversold. Maka pasti kemungkinan paling besar dan ditandai oleh candle yang panjang ini, dia pasti akan balik arah. Oke, profit ya. Sesuai strategi guys. Nah kita tunggu buy naik, tapi menit 27 ya. Nah karena ini menit 27, nah gua nggak melakukan open posisi ya, walaupun di sini udah ada perintah. Kenapa? Karena menit yang dibolehin tuh itu menit 20. Ini kan hitungannya setelah 25 ya, 25 menit 25, 26. Oh sorry, ini harusnya open 27 ya. Sorry. Kan 25, 26, 27 ya, nggak boleh tuh 28, 29. Aduh maaf guys. Jadi ini profit ya. Profit. Gua tadi salah. Oke. 36, 35, 34, 33, 32, 31. Oke, profit guys. Profit ya. Cuman tadi gua nggak OP ya. Gua salah melihat waktu di sini. Jadi menit yang dibolehin itu kan setelah menit 20. Misalkan kita hitungannya dari menit 20, berarti 20, 21, 22. Nah 23, 24 itu nggak boleh. Kita akan open posisi lagi di menit ke 25, 26, 27. Nah menit 28, 29 itu nggak boleh. Nah jadi misalkan ini menitnya tadi kan dia nongol di menit 27 ya, ketika buat open tahan dilepas dan ada perintah buy di menit ke 27 tadi. Di sini cuman kan gua nggak OP, tapi di sini yang terbentuk adalah candle hijau, berarti profit dong, terbukti ya apa yang diinstruksikan oleh dashboard Trabar sistem ini itu ketika itu terbukti benar ya, ini gua terbukti benar. Cuman sini tadi gua nggak akan OP. Nah menit 29 dan 28 itu kita jangan OP walaupun ada perintah di sini. Oke, kita tunggu lagi. Mudah-mudahan ini nanti muncul di menit ke 30 ya. Oke, teman-teman, yang tadi gua tanpa menggunakan dashboard Trabar system, menggunakan strategi gua. Tadi juga profit 2 kali ya, sekali loss, tapi di open posisi berikutnya gua langsung kompensasi dan dan gua profit ya. Secara hitung-hitungan gua masih untung ya. Oke, di sini gua akan ini kalau gua akan OP sell. Kita lihat ya. Ini golden moment. Gua OP sell guys. Nah, kenapa gua OP sell? Ini kan di sini sebelumnya udah terbentuk 2 candle merah dan ada ekor panjang di atas. Nah itu artinya sebelumnya kan ini dia akan terbentuk
buy ya, naik ke atas, ya kan. Nah, cuman karena ada penolakan dari seller ya, dorong ke bawah, maka terbentuk ekor. Berarti dia belum kuat naik ya. Dan di bawah sini, dan kalau kita lihat ini apa namanya, dia udah melewati titik support yang bawah nih udah dilewati ya. 3 2 1 0. Oke, profit guys. Oke, jadi gitu ya cara baca ya. Nah, gua tanpa menggunakan dashboard Trabar System, gua udah profit 3 kali guys ya. Nah, kuncinya teman-teman ya dalam bermain trading ini, mau di platform apapun, kuncinya cuman itu support resisten ya, kita titik dari support resisten, kemudian sama bentuk candlestick yang terbentuk ya, karena candlestick yang terbentuk itu memberi pesan kepada kita apa yang akan kita lakukan gitu ya. Oke, kita tunggu di sini teman-teman. Ini kan 30, 31, 32, 33, 34. Nah, kalau nanti menit ke 33, 34 ini muncul, kita nggak akan melakukan open ya. Kita nggak usah melakukan open posisi. Buy guys. Oke, buy ya. Karena masih di menit 32, kan 30, 31, 32. Ya. Nah, oke, kita lihat apakah ini profit ya. Kita lihat. Kecuali tadi gue open posisi di menit 33, itu udah menyalahi aturan rekomendasi yang disampaikan oleh yang punya bot ini ya. Nah, jadi kalau naik dong. Oke. Yup. Profit ya guys. Profit sesuai strategi. Ini bukan strategi gua, tapi sesuai strategi dashboard Trabar System ya. Oke, teman-teman perhatikan tadi gua OP di menit 32. Ya. Artinya kan 30, 31, 32. Nah, cuman 3 menit ini. Nah, kalau misalkan bot open tahan muncul di menit 34, ada perintah sell atau buy, terus kita open posisi. Tadi yang kita pernah nyoba sekali itu kan loss ya. Oke, teman-teman, tadi teman-teman perhatikan dari beberapa kali gua OP, tadi kalau nggak salah 4 kali ya, 4 kali. Nah, yang sekalinya loss, 3 kalinya kalau nggak salah 3 atau 4 kali tadi profit. Teman-teman bisa coba putar ulang video gua. Nah, video ini gua nggak edit ya, yang tadi trading menggunakan teknik gua sendiri, itu juga gua nggak edit atau gua nggak cut video ini. Teman-teman bisa lihat nanti ketika gua upload, teman-teman bisa lihat ya dari jam yang ada di sini nih, time yang ada di dashboard Trabar, nah yang ada di aplikasi dashboard. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Nah, gue nggak ada ngedit video gini guys ya, gue cuman nanti ketika gue udah selesai record langsung gue upload ya, biar ada keterbukaan ya. Jadi gue nggak mau cuman menampilkan yang baik-baik atau gue cuman menampilkan yang jelek-jelek. Nah, ya seperti itu ya teman-teman. Jadi gue menyampaikan dan gue testing bot ini apa adanya. Oke, nah ini kalau misal sell ya, sell ya, gue OP 3 kali ya, OP 3 kali ya. Ya, kenapa gue berani ngikutin perintah? Karena di sini teman-teman perhatikan, ini pas di menit ke 35.
pas di menit ke 35 ya guys, gitu loh. Oke, kita lihat apakah ini profit atau loss. Kita perhatikan dengan seksama ya. Mari kita perhatikan dengan seksama. Ya, ini gua melakukan pengujian demi teman-teman guys, demi kalian semua. Demi kalian semua guys, biar kalian lebih yakin dalam menggunakan bot ini ya. Oke, profit ya, profit ya. Sesuai strategi teman-teman, profit. Nah, ini kan 35, 36, 37. Nah, kalau misalkan dia muncul lagi, bot open tahan ini dilepas di menit ke 37, ya kita akan open posisi lagi ya. Kita akan open posisi lagi. Kita akan open posisi lagi guys. Ya, kita tunggu saja ya. Kita tunggu. Nah, kalau misalkan dia muncul di menit ini kan 37 ke menit 38, nah kita nggak usah melakukan open posisi. Oke guys, di sini kalau kita lihat nih dia ada apa membentuk ini sideways ya. Buy ya, buy. Oke, buy. Oke, buy. Ini karena masih di menit 37. 35, 36, 37. Dia tadi minta instruksinya open buy ya. Open posisi buy ya. Oke, tadi kita sekali loss 5 kali profit ya. Oke, apakah ini akan loss atau profit, kita lihat saja. Ini waktunya udah di menit yang ke 18. Oke, ini longsor banget ya. Sepertinya loss ini guys. Oh, dia menyentuh titik support bawah. Oke, loss ya. Nah, ini kalau gua telat. Ya. Ini dari gua ya. Gua akan open posisi buy. Kenapa gua open posisi buy? Ini strategi gua loh, bukan strategi dashboard ya. Nah, kenapa? Nih teman-teman bisa lihat kalau kita tarik garis lurus di sini, si candle merah ini dia udah menyentuh support ya. Support yang ini loh teman-teman. Ini loh supportnya. Kita bisa tarik garis lurus. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi kemudian kita perhatikan, oke. Di sini ini kan candle panjang ya, panjang bongsor, panjang ke bawah. Nah, panjang ke bawah. Kemudian kita lihat di sini di RSI 10 dia udah oversell ya. Nah, biasanya candle-candle yang panjang gini kalau dia panjang-panjang, nah kemudian di sini gua menggunakan RSI 10. Nah, itu biasanya dia ngabisin stok ya, dan candle berikutnya dia pasti akan pembalikan, akan reversal ya. Nah sebenarnya kalau dilihat di sini dia kan udah tembus support nih yang ini nih, tapi kalau kita lihat yang di sini, nah dia baru menyentuh ini kan, dia baru menyentuh. Cuma kita tarik yang ini ya. Nah ini nih teman-teman ya, di titik support terjauh ya, dia udah menyentuh tuh yang ini nih, merah nih. Dan di RSI 10 dia udah nyentuh titik oversell ya.
di yang 30 nih, dia hampir menyentuh. Nah, kemudian dikonfirmasi oleh bentuk candle yang panjang ke bawah. Nah, itu biasanya secara psikologi candle yang bongsor panjang-panjang baik ke atas maupun ke bawah itu tanda-tandanya akan ada pembalikan, dia cuma ngabisin stok. Nah, itu dari psikologi. Nah, kemudian kita lihat yang kalau kita tarik lurus, nah dia udah menyentuh support yang di sini ya, dia sentuh. Nah, berarti kemungkinannya pasti akan berwali arah ya. Seperti itu teman-teman cara bacanya. Ya, semua strategi pasti akan ada lossnya, tetapi ya dari 10 percobaan ya paling 2 atau 3 kali loss lah gitu ya. Makanya di binary ini untuk menutupi loss itu ada namanya strategi kompensasi ya, karena misalkan dari strategi yang kita pelajari atau kita pahami ya, itu kan strategi ya yang memang benar-benar diajarkan oleh banyak orang, dipakai oleh para trader lain dan itu sering profit. Nah ya, dan win rate strategi itu kan ada namanya win rate ya. Nah, win rate itu kan ya pasti kalau 80% ya, kalau kita open 10 perdagangan ya pasti 2 open perdagangan itu pasti loss. Nah, itu banyak kemungkinan ya, di pasar itu banyak kemungkinan ya. Jadi semua strategi nggak ada yang mengklaim bahwa itu 100% benar, tetapi kita OP apa sell ya. Aduh, sell guys. Aduh, gue mau tunggu tadi dia naik dulu, OP lagi sayang. Nah, kenapa gue sell? Karena di sini baru di menit 40, 41, 42, 43, 44. Nah, masih menit 42 guys. Maka gue OP sell. Ya. Oke, kita lihat apakah ini akan profit atau loss. Kita perhatikan ya. Tadi gue OP sesuai instruksi itu di menit 42 ya. Oke, kita lihat apakah ini loss atau profit. 6, 5, 3, 2. Aduh, loss guys. Loss ya. Serius loss ya. Jadi tadi udah berapa kali loss? Teman-teman hitung sendiri. Tadi kita OP yang open position yang ke-7. Open position yang ke-7 2 kali loss, 5 kali profit. Ya. Oke, jadi kembali lagi ya ke teman-teman yang namanya bot ya. Bot itu diprogram oleh orang, diprogram jadi oleh orang-orang yang hebat komputer gitu, mengikuti pola-pola market dan psikologi dari terbentuknya body candlestick itu ya. Itulah yang mungkin gua pahami ya cara kerja bot ya. Nah, bot ini kan bukan manusia yang berpikir ya secara di OP sell ya 44. Oke, kita lewat kan guys, karena ini cara hitung-hitungannya 44 ya 40. Oh enggak, kan 40 41 42. Oke. Nah, 43 dan 44 kita nggak boleh open posisi. Nah, 45 baru kita open posisi jika tadi bot open tahannya dilepas di menit ke-45. Nah, ini kan perintah sell ya. Nah, apakah ini kita lihat. Sedangkan di sini kita masih lihat kebentuk candle hijau guys. Oke. Loss ya. Ya, artinya benar instruksinya si yang punya bot ini bahwa kita nggak boleh open posisi di menit ke 44 dan 43, dan terbukti kalau kita open posisi tadi setelah bot open tahan dilepas, kita melakukan
Di sini kita OP sell, maka akan loss ya. Maka benar ya, kesimpulannya benar, kita nggak boleh melakukan open posisi di menit 44 tadi. Nah, menit 45 boleh, menit 46 boleh. Nah, ini kita ya nggak usah open posisi, karena strateginya bagi yang masih pemula, yang sesuai video si agan beli yang di channelnya itu, bagi pemula tutup mata, merem, nggak perlu tahu teknik atau strategi trading, baru belajar. Dan teman-teman tinggal nunggu ini aja nih, open buy oleh instruksi yang dikeluarkan oleh dashboard Trabar Systemnya, salah satu fitur yang ada di Investbot ini gitu teman-teman. Ya, kita tunggu lagi. Tadi kita udah melakukan open posisi sebanyak 7 kali, 5 kali profit, 2 kalinya loss ya. Oke, sehingga teman-teman bisa berpikir, mengambil kesimpulan. Nah, jika ada profit, ada loss, nah profitnya lebih banyak, lossnya lebih sedikit, mungkin teman-teman ketika memutuskan untuk membeli bot ini, teman-teman bisa padukan dengan teknik kompensasi gitu ya. Gua nggak sedang promo bot ini ya, di Investbot ini ya. Sorry ya, gua nggak promo, oke. Gua cuma testing aja guys, demi kalian semua yang penasaran dengan bot ini. Gue independen loh di sini. Oke, seruput ya. Oke, teman-temanku yang ganteng, calon trader yang merasa video gue ini bermanfaat, jangan lupa ya bantu gue ditonton videonya, like ya bagi yang suka, dan jangan lupa subscribe juga ya, biar gue makin semangat ya demi membantu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin gue review tentang jeroan atau isi dalamnya, yang tentang strategi kita memainkan bot ini, silahkan komen ya, gue akan buat di video berikutnya ya. Nah, oke. Gua rencana juga gua akan share ke teman-teman tentang buku ebook untuk belajar trading. Nah, ebook ini tuh ebook premium deh, karena yang gua sih dapatnya dari para trader yang terkenal di YouTube itu loh. Nah, gue kebetulan masuk grup VIP-nya mereka, makanya tadi gue pelajari pola candlestick ya, profit kan. Nah, strateginya simple guys, cuman ya ini karena mainnya mungkin ya, gue mainnya di akun demo. Biasanya kalau main di akun real itu ada gugup-gugupnya. Gugup kenapa? Takut hilang duit kita guys, apalagi itu duit belanja di rumah. Nggak ada tapi nggak ada. Nggak ada. Oke, kita siap-siap ya guys, Nggak ada. Aduh, sorry guys, ada gangguan, maklum, bocah mau belajar nulis.
tadi udah ada perintah nggak sih dari bot? Belum ya? Atau gua kelewat ya? Ya jadi nih teman-teman, gua nggak akan edit video ini, gua setelah record langsung gua upload apa adanya ya. Ini biar teman-teman bisa nilai, bisa mengambil kesimpulan sendiri ya guys ya. Seperti itu. Oke, 51 mudah-mudahan dia muncul di 52 nih. Kalau dia muncul di 51 tuh lebih bagus ya, lebih akurat ketimbang di 52. Turun ya. Oke, tunggu dia naik dulu guys. Oke. Ya lebih akurat ini kayaknya guys. Oke, gua oke 8 langsung gua hajar guys. Gua hajar langsung. Apakah ini akan loss atau profit ya, kita saksikan bersama teman-temanku. Apakah sesuai strategi dashboard? Kita perhatikan. Oke, 12 10 7 6 5 turun 3 2 turun. Oke guys, profit ya guys. Tadi bot open tahannya mengeluarkan instruksi sell di menit ke 51 guys. Oke, tadi yang loss itu teman-teman, yang 2 kali yang loss itu sepertinya, kalau gua nggak salah teman-teman bisa cek lagi di video ini, gua tuh open posisi, jadi misalkan gini 50 51 52 53 54 ya, ini 5 menit nih. Jadi sepertinya pas gua open posisi sebanyak yang 8 kali ini, yang profit itu terjadi ketika gua open posisi di menit 50 51 52. Ini lebih akurat nih, 50 51 52 50 51 ya, di 2 menit ini. Nah kadang tadi yang 2 kali itu ketika gue open posisi di menit 53 guys ya, 50 51 di menit 52, 53 apalagi 54 apalagi ya, ini pasti. Jadi yang disarankan oleh si yang punya dashboard ini gue ulangin ya, tolong disimak baik-baik. Memang yang dia sarankan kita open posisinya ketika bot open tahan dilepas mengeluarkan instruksi sell atau buy itu memang di 3 menit pertama. 3 menit tuh misalkan menit 50 ya, 50 51 52, kemudian 53 dan 54 itu ketika ada instruksi itu dilewatin aja, nggak perlu kita open posisi. Sell ya menit. Ini seperti ini nih. Oke, kita biarkan saja, jangan melakukan open posisi. Nah, namun dari percobaan gua tadi teman-teman, yang gua loss itu malah di menit 52 ya, gua loss malah di menit 52 guys. Nah sedangkan yang kan gua udah open posisi 8 kali, yang 6 kali itu di menit ke 50 nya dan 51 ya kan, menit 50 dan 51. Nah itu lebih presisi atau lebih akurat ya dibanding kita open posisi di menit 52. Kenapa? Karena takutnya 52 itu udah di detik-detik terakhir, dia akan berpindah ke menit 53. Nah guys, yang ini tadi profit ya, dia profit ya, padahal tadi di menit 54 loh. Nah, ya itulah namanya bot ya guys ya. Itu namanya bot ya. Ya jadi
Ya itulah, kembali lagi. Jadi kalau teman-teman ingin belajar trading tanpa bot, ya teman-teman harus belajar. Mau nggak mau harus belajar pola market, kemudian belajar pola candlestick, ya candlestick yang terbentuk, sifat-sifat candlestick, ya itu ya harus belajar. Nah, gue ya emang lagi belajar juga sih, nanti akan gue share di sini juga. Nah, jadi yang gue pelajari itu teman-teman, yang gue pelajari memang ketika kita akan bertrading, ya baik di platform manapun, ini sell ya, sell ya. Ini gue telat OP juga sih tadi nih. Naik, kalau connect lagi gue OP nih, gue hajar nih. Naik lagi ada enggak? Ini 2 menit. Nah, jadi kan ini di menit 56 kan, jadi 55, 55 dan 56. Nah, ini lebih direkomendasiin 2 menit ini ya. Kalau tadi dari hasil testing gue OP 2 kali pertama itu selalu profit ya di 2 menit awal ya, di 2 menit awal yang disarankan untuk open posisi. Nah, itu 55, 56. Oke, ini apakah akan loss? Loss juga guys, loss suwe. Nah, loss ya. Nah, itu bingung gue ngejelasin nih. Gue bingung jadinya ya. Loss nih, loss. Terserah lah kawan-kawan, ini loss ya. Di menit yang istilahnya seharusnya lebih gue rekomendasiin dia loss ya, tetapi lossnya sekali ya. Kalau kita bandingkan tadi lossnya sekali. Nah, tetapi secara keseluruhan kita testing, secara keseluruhan open posisi tadi kan kita melakukan 9 kali open posisi. Nah, 3 kali loss ya, 3 kali loss guys. Oke, kita lihat lagi yang ini, kita tunggu ya. Apakah ini cinta? Jangan lupa ngopi. Kita tunggu guys ya. Nah, 58 nih, 59, 60. Nah, 59 nih nggak usah kita OP nih. Nah, tunggu di menit ke 60 baru kita open posisi setelah ada instruksi dari bot open tahan nih ya. Kita akan open posisi di menit 60, 61, nah 62. Jika baru 62 itu masih dimungkinkan kita open posisi, tapi lebih rekomend ya menurut gua yang hasil testing gua OP yang 7 kali tadi. Nah, dia lebih presisi ya di menit ke 60 dan 61. Oke, kita lihat ya. Ayo dong. Cepat. Gue udah lapar soalnya guys. Udah lapar gue. 59. Oke, belum guys. Nah, ini oke, masih buat open tahan guys. Oke, ayo dong muncul di menit 21 dong. Jujur gue belum paham ya baca yang di sini, maka gue belum bisa ngasih
Gua masih belum bisa bahasanya nih, banyak garis-garis gini, puyeng pala gua nih, jujur puyeng gua liatnya. Oke, ayo dong. Waduh, udah menit ke 1. Kita mulai dari menit ke 1 ya. 1, 2 itu lebih rekomend. Nah, menit ketiga sih juga boleh, tapi kan takutnya dia kita OP tuh udah di detik-detik terakhir mau ke menit keempat. Nah, jadi kalau di menit ke 1 sih masih rekomend kalau ada instruksi setelah buat open tahan dilepas nih. Ayo dong. Aduh, lama guys. Jadi teman-teman yang merasa mungkin penjelasan gua terlalu cepat atau terlalu berisik atau gimana, silahkan komen ya guys, jadi biar gua bisa perbaiki di video-video gua yang akan datang ya. Nah, kalau di sini nanti masuk di menit ketiga, gua nggak mau OP guys. Nih marketnya ini tadi sebenarnya trennya mau turun. Nah, cuman di sini dia ada konsolidasi market. Ini sideways. Ini resisten, ini support. Ini horizontal ya, bentuknya horizontal. Buy ya, menit berapa? 02. Apakah masih mungkin nih? Kita open buy ya. Ya, jadi menit ke 00, 01, 02, 3 menit ini ya. Ya, kita lihat. Nah, 00, 01, 02. Nah, 03 dan 04 itu nggak usah open posisi ya. Gue ulangi. Ketika kita mulai bertrading dari menit 00 ya, di sini ini kan tadi mulai jam, ini kan jam 9. 9.00, 01, 02 ya. Jadi gue OP tadi itu di menit 02 ya, buat open tahan ada instruksi open posisi, gue OP di menit 02. Nah, 03 dan 04 itu nggak usah open posisi. Oke, profit ya, profit dong. Oke, kali ini pas ya, sesuai strategi dari dashboard Rabar sistem ini ya. Strateginya masuk ya. Oke, kita udah melakukan trading atau open posisi sebanyak, kalau nggak salah hitung mungkin 10 kali ya. 7 kalinya profit, 3 kalinya loss. Nah, jadi kalau bagi teman-teman yang punya modalnya lumayan ya, punya rezeki lumayan ya bisa melakukan teknik kompensasi ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang modalnya kecil atau receh ya, yang depositnya ya mulai 140, 200-an ya, agak susah sih kalau mau kompensasi. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau ini berdasarkan hasil analisa gua nih ya guys ya, ini gua bagi ke teman-teman. Jadi kalau trading ini kita punya modal katakanlah 100 juta ya, dan misalkan kita ingin profit harian cukup 1% ya sebenarnya kalau kita mengejar sehari 1 juta itu bisa banget sih sebenarnya guys, bisa banget. Nih kunci di tradingnya tuh kayak gitu. Nah, jadi misalkan ya kita sehari cukup sekali trading ya, kita open posisi nominalnya 1% dari modal. Nah, 100 juta 1%-nya kan 1 juta, 100.000 per hari itu dapat. Nah, teknik tradingnya yang pertama teman-teman ya, kita harus melihat kondisi marketnya lagi enak enggak, lagi mendukung strategi kita enggak. Nah, kemudian ketika marketnya enak, nah kita melakukan perdagangan atau open posisi di strategi yang betul-betul
kita pahami, dan itu profit atau win rate-nya di atas 90%. Nah ini saran gue teman, ini ya. Jadi untuk sehari cuman sekali trading, masa sih nggak ada tren ya, atau tren atau market dalam sehari yang nggak bagus tuh nggak mungkin, pasti ada yang bagus. Nah, ketika teman-teman open posisi dengan langsung 1 juta, kan 1% dari modal kan akan dapat 800 ribuan lebih, kan berapa persen, 83%-nya ada 80% itu udah lebih dari cukup guys. 30 hari 30 juta itu udah dapat guys. 3 kali 8, oh ya 20 juta itu open buy ya. Oke, buy guys. Nah, kenapa open buy? Nah, di sini setelah bot open tahan, ini kan masih di menit 06 ya, jadi kan 1 2 3 4 5 ya, jadi kita open posisi itu di menit ke-5 dan menit ke-6, itu yang rekomend, sampai menit ke-7. Nah, ke-8 dan ke-9 itu kita nggak akan open posisi, walaupun di sini ada instruksi sell atau buy setelah bot open tahan dilepas. Oke, apakah ini akan profit? Kita lihat 13 12 11 5 4 3 2 1 0. Oke, profit ya guys, profit anjir. Tadi kita main dari 104 juta, ini udah 106 juta guys. Nah, jadi udah 11 kali kita open posisi, 8 kali profit, 3 kali loss. Gua nggak lagi promo, gua nggak lagi promo ya teman-teman ya, terus terang ini gua testing buat teman-teman. Kalau gua promo kan pasti gua cantumin link tuh. Nah, soalnya si dashboard ini nggak ngeluarin afiliator komisi afiliatnya, nggak, dia jual sendiri ya, dia jual sendiri guys, gitu ya. Nah, jadi tuh gua bantu teman-teman nih ya. Jadi keputusan untuk membeli bot ini, membeli dan membeli itu ada di tangan teman-teman guys. Nah, tapi dari hasil testing ini teman-teman mungkin bisa cobalah sendiri ya. Dari hasil testing ini, kalau gue pribadi, kalau gue punya modal katakanlah 10 juta, gue mengejar sehari 100 ribu itu tanpa kompensasi pun gue rasa mungkin ya. Cuman kan ya kita nggak tahu ya, mungkin waktu gue uji coba ini marketnya lagi enak ya, binomonya nggak lagi curang. Tapi ini gue mainnya di hari Minggu ya, ini market OTC. Nggak tahu, Crypto IDX tuh nggak OTC ya, cuman gue mainnya di hari Minggu nih guys. Gue main hari ini tuh di hari Minggu. Tadi gue udah mulai uji coba trading tuh dari jam berapa tadi ya, jam 8 ya, setengah 9 tadi ya. Oke, kita akan open posisi di yang ke-12 ini ya. Kita akan uji coba sampai open posisi yang ke-15. Cing 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 cing. Seruput dulu guys. Oke, ini 9. Kalau dia muncul di menit 9, lewatin aja, jangan open posisi. Kalau buat open tahan dilepas di menit 10 ini, oke, kita hajar guys, kita all in kan guys. Oke, kita tunggu ya. Tunggu 10, 11. Sell ya. Oke, hajar sell guys. Hajar yang banyak nih, set. Oh, anggap aja ini gua all in ya.
tuh. Nah, gue OP di sini pas di menit 10 ya, menit awal ya, menit yang direkomendasiin lah sama si Mimin, si beli nih, si yang punya bot ini orang Bali guys, punya si beli guys. Nah, di menit ke 10 perintahnya sell ya, turun. Waduh, ini kalau di akun real guys udah sultan gua guys. Kita lihat guys, waduh gila nih profit guys, all in profit guys, anjir. Oh gila guys, profit kan, longsor anjir, tuh longsor anjir. Nah profit nah, gila emang buat ini ya, gila gue bilang, gila ya. Gila guys, 12 kali trading 8 kali profitnya, gila ya. Lu nggak tanpa pelajari, lu tanpa belajar trading, lu cuman ngeliatin sinyal di sini ya, wajar ya. Gua sekali lagi gua sedang nggak promo ya, gua cuman testing ini doang. Gua nggak dibayar sama si beli, orangnya udah kaya kampret. Gila, bayangkan layanan dashboard ini itu udah terjual di angka 80-an ribu guys. Kita kali 300.000, udah 24M guys, anjir uangnya guys. Ya, tanpa menjadi afiliator binomo orangnya udah kaya, gila. 24M cuman ngejual bot ini guys. Itulah kalau orang yang pintar komputer ya. Oke, kita tunggu lagi guys. Oke, gue coba main dengan strategi yang gue pahami. Oke, ini resisten, ini support, dia membentuk zigzag. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini juga posisi ini sideways nih. Dia membentuk zigzag sideways, cek ini. Karena dia ada di tengah-tengah nih. Nah, ini sambil nunggu ini ya. Oke, kalau dia nembus nggak? Aduh, masih di sini guys, dia nggak nembus resisten ini guys. Gua belum berani gua open posisi ya, karena di sini konfirmasinya membuat gua ragu-ragu atau kurang jelas. Oke, dia di sini dia nembus ya, dia tembus sampai sini guys. Kalau dia sampai sini gua akan open posisi sell sampai garis bawah nih. Kita tunggu ya buat open tangannya. Oke, 14, mudah-mudahan dia muncul di menit ke-15 biar kita hajar lagi guys. Ayo dong, panjang dong biar gua open buy nih. Panjang dong, panjang lagi, hajar lagi bawah. Apakah dia akan ngejar sampai sini guys? Kita lihat ya. 3433. Oke, gua OP buy guys. Apakah sell ya? Tapi di sini menit 14 guys. Di menit ke-14 ya, kita lewatin aja. Nah, ini yang strategi gua sebelumnya, gua OP buy ya. Apakah profit atau sell ya, semua strategi itu ini enggak 100% benar ya guys. Semua strategi itu 100% benar. Oke, kita perhatikan ya. Diriri 16, 15, 13, 12, 10. Naik dong. Pasti dong, naik dong. Profit dong. Oke guys. Ya, ini teman-teman, tolong perhatikan omongan gue. Jadi gue profit tadi guys, gue cuman bermain di satu strategi ya. Ya, teman-teman bisa perhatikan dari awal yang strategi gue
Jadi gue profit ya, yang tadi di sini sama di sini ya kan, di sini gue profit, di sini gue profit, di sini gue profit ya, ya. Kenapa? Jadi gue di sini menggunakan teknik, gue di sini menggunakan indikator RSI 10, kemudian ditambah di sini teknik support and resistance. Nah, kemudian ditambah konfirmasi pembentukan candle yang panjang-panjang gini, itu biasanya penghabisannya psikologinya itu dia mereka ngabisin stok ya, ngabisin stok. Itu filosofinya dari pembentukan candle yang panjang-panjang gini. Nah, apalagi dia terbentuk menyentuh titik support dan resisten, nah itu biasanya akan terbentuk candle pembalikan ya, gitu. Nah, kebetulan di sini di RSI 10 di indikatornya dia udah menyentuh overbought ya, oversell ya. Dia udah jenuh jual di sini. Maka di sini gua open buy ya. Dan strategi gue sendiri tanpa melihat dashboard info, buat trader atau sistem, gue juga tetap profit. Oke, tadi sempat error. Oke, kita lihat ya. Oke, lancar ya, nggak ada masalah ya, di sini berjalan normal. Tadi sempat ngembleng ya. Oke, kita tunggu lagi guys. Oke, ini kan menit 15, 16, 17. Nah, kalau menit 18, 19 itu kalau ada pesan di sini. Oke. Ini 17 gua agak ragu guys. Gua agak ragu untuk open posisi ya, walaupun ini masih di menit yang direkomendasiin oleh admin bot ini. Nah, gua agak ragu open posisi, takutnya menit ke-17 ini dia udah ada di detik-detik terakhir ya, detik-detik terakhir mau masuk ke menit ke-18, ke menit yang nggak direkomendasiin untuk open posisi ya. Nah, ini terbukti kan, kita lihat apakah ini loss atau profit. Nah, kalau candle yang terbentuk hijau berarti loss ya, tapi kalau merah berarti profit. Oke, ini udah memasuki detik 45, tinggal tersisa 10 detikan, 10 detikan. Oke, 38, 36, 33, 32. Loss ya. Nah, loss kan gue bilang apa, loss guys, loss itu yang gue bilang. Jadi 15, 16, 17. Nah, memang yang direkomendasiin si pembuat bot ini ya, bot open timingnya masih dibolehin tuh di menit yang ketiga, menit 17 ya. Tetapi tadi gue loss yang 3 kali itu, yang 2 kali sebelum itu gue pas open posisi itu di menit yang ketiga ya. Bisa jadi itu mungkin di detik-detik terakhir itu ya kan, detik-detik masuki ke menit yang keempat. Nah, tetapi yang gue open posisi di menit 20, menit pertama dan kedua 20, 21, nah itu persentase untuk profit, untuk winnya itu lebih besar ya. Oke, kita udah 13 kali bertrading ya, open posisi, dan memang sih masih lebih banyak yang profit ya. Kita tadi profit hampir 9 kali, yang lossnya 4 kali ya. Jelas ya. Puja. Kita tunggu lagi, mudah-mudahan dia langsung oke. Ini menit 20 nih, kalau dia keluarkan instruksi buy sell-nya kita ajar. Tadi kita profit kan, yang tadi sebelumnya kan, yang kita all in tadi guys. Oke, tunggu aja lagi, kita tunggu lagi guys. Dong keluar di menit 21 lah gitu kan, menit 21 aja biar kita all in.
Oke, sebelumnya ada teman-teman yang ingin kenalan, yang ingin nanya gue asalnya dari mana sih guys. Oke, gue orang orang Timor Leste guys. Cuman gue udah lama di Indo dan sekarang gue domisili di Jakarta. Nah, kalau memang ada teman-teman trader yang baru belajar pemula yang domisili di Jakarta, oke, silakan komen, kontak atau inbox gue, bolehlah kita ketemu sel ya. Oke sel di 21 ajar guys karena itu kan 21 ya. Nah, ingat teman-teman timingnya 21 harus diingat itu guys. Oke, ini akan profit, perhatikan ya guys ya, biar video yang gue buat ini nggak sia-sia. Oke guys, jadi kenapa bot ini dia instruksikan open sell, nanti gue jelasin ya. Gue jelasin nih secara teori yang gue pahami ya. Oke, profit guys, profit ya, gila profit loh. Udah 199 juta ini akun demo. Profit ya, sesuai strategi. Jadi tadi untung sih kita ini sih yang kebentuk doji. Jadi instruksinya buat open sell ya. Jadi masih profit ya. Karena kita opennya di menit ketika dia lepas lagi naik kita open kan ya. Oke, udah 14 kali kita open posisi. Oke teman-teman, mungkin ini akan open posisi yang terakhir ya, akan terakhir. Dan sekali lagi oke, ini trennya turun ya, ini mulai turun. Setelah sini dia terbentuk ini kan sideways kan di sini kan. Nah, tapi di sini udah menit 23 guys. 23 guys kan, 20, 21, 22, 23, 24 tuh ketika ada perintah open buy maupun sell, nah teman-teman abaikan ya. Ini kan perintah buy nih. Kalau di sini terbentuk candle merah ke bawah, berarti benar apa yang diinstruksikan oleh admin si pembuat bot ini ya. Tuh, ayo gitu dong teman-teman ya. menit 39 guys. Ya, jadi loss kan, loss ya, tadi loss guys. Jadi tadi sini perintah botnya kan open buy, open posisi buy di menit ke 23, menit yang nggak direkomendasiin ya. Dan memang benar di sini candle yang terbentuk adalah candle merah. Oke, buat pertanyaannya kita tunggu ya. Kita tunggu guys. Lagi. Kita mau bobok. Turun dulu, tapi lagi buat video. Turun ya. Orang gitu nih. Itu lagi makan tuh.
Udah jam berapa ya, 10:30 ya guys. Udah, bocah gue udah pada minta mau istirahat guys. Oke, ini yang terakhir ya, gue open post yang terakhir nih guys. Kalau teman-teman di sini OP apa nih? Kalau teman-teman ini support jadi resisten kan. Nah kalau gua telat tunggu ya. Nah ini kan support awalnya. Kalau kita tarik garis lurus ke sini, nah dia menjadi resisten. Kalau gua di sini, oke, kita lihat dari candle yang terbentuk guys. Oke, gua OP sell ya. Tunggu dia naik dulu. Naik dulu. Oke, kita lihat apakah ini akan profit atau emang gua loss ya. Nah sebenarnya kalau gue tarik lurus ini ya kan, nah sebenarnya dia itu akan mantul lagi ke bawah guys. Belum naik karena, tapi prediksi gue di sini gue loss. Tuh, oke. Oh iya, ini ada sumbu lebih panjang di bawah nih guys. Gue nggak perhatiin. Oke, coba 2, 1, 0, profit. Anjir, profit guys, gila. Nah kenapa kita tarik garis lurus yang sini teman-teman, maka gue berani open posisi sell tadi ya. Makanya kan gue tunggu naik dulu baru gue open posisi pembalikan di sini, karena gue masih yakin dia belum kuat naik. Nah karena kalau kita tarik di sini, ini kan yang titik support ya kan, terus dia jadi resisten. Nah ini golden moment di sini guys. Oke guys, gua sekian aja dulu videonya karena bocah gua udah pada mau naik tidur ya guys ya. Sorry ya. Oke, see you teman-teman di next video.